Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Selamat kita bergabung kembali mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami naikkan syukur, karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk kami boleh naikkan syukur kami malam hari ini lewat pujian dan penyembahan kami. Sepanjang pagi aktivitas kami, Tuhan sudah campur tangan dan melindungi sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami masih diizinkan menaikkan syukur kami untuk melekatkan diri kami kepada Tuhan, untuk mendekatkan lebih lagi kepadamu dengan ibadah kami doa malam pada malam hari ini, sehingga kami boleh menaikkan syukur kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, berkati ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita segera saja mempersiapkan diri, kita membuka hati, membuka suara kita untuk kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Bimbing, biarlah kita malam hari ini dengan segenap hati kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi peduli dengan apa yang ada, yang kita rasakan akhir-akhir ini, tapi kita mau fokus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Damai sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, ya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang
sungguh berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya, 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 kami bawa hati ini Tuhan, lebih dalam lagi Yesus. Kami perlu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus layak disembah, layak ditinggikan. Nama-Mu besar dan ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya,
Haleluya,
katakan dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku. Amin.
membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Itulah kekuatan kami Tuhan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Kita amenkan pujian kita malam hari ini. Kita diberi kekuatan lewat pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Sekalipun dunia bergelora, di sana sini berita selalu menggemparkan, tapi Yesus adalah kekuatan kita. Dia ada bersama dengan kita, selalu ada bersama dengan kita, selalu membimbing kita, selalu berada di dekat kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita bersama akan berdoa, kita naikkan doa untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kita juga berdoa buat pelayanan Tuhan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di gereja GBPS Shalom Lamongan. Kita juga berdoa buat jemaat yang ada. Kita juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya membutuhkan Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat malam hari ini dipimpin oleh Bapak Paulus Suparno. Dipersilakan. Kami memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam seluruh kehidupan kami bersama. Sepanjang kehidupan kami, kasih setia Tuhan senantiasa menolong dan menyertai. Oleh karena itu Tuhan, kami bersehati di kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kasih dan kemurahan Tuhan kiranya melawat bangsa kami. Tuhan berikan hikmat akal budi bagi para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati para pejabat menteri, DPR RI, bahkan pejabat tinggi pemerintah kami, sampai kepada pejabat tingkat yang paling rendah di bawah, baik di tingkat kecamatan, desa, RW, RT, Tuhan semua mereka-mereka yang punya tanggung jawab untuk memimpin di lingkup wilayah masing-masing, Tuhan berkati. Terlebih hari-hari ini bangsa kami sedang diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum terselesaikan, masih ada banyak kasus terjangkit COVID-19 yang terjadi. Namun sungguh pun demikian, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, memberkati dengan setiap kebijaksanaan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada, aturan-aturan yang ada, biar semua dapat dimanfaatkan bagi satu kebersamaan dalam bangsa dan bernegara untuk mencegah bahkan memotong mata rantai penyebaran COVID-19, bahkan Tuhan boleh juga menyelesaikan persoalan-persoalan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit, mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan, dan kembali semua dapat normal di dalam sebuah kehidupan seperti sedia kala. Tuhan,
kami terus berdoa bagi aparat pemerintah kami, TNI Polri yang mereka juga bekerja dengan begitu luar biasa, menjaga keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan juga terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi COVID. Tuhan berkati pula untuk medis, para medis, berkati juga Tuhan untuk kebutuhan alat-alat kesehatan, APD dan lain sebagainya. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, biar pandemi ini dapat cepat berlalu, bahkan juga persoalan-persoalan akibat pandemi ini. Hari-hari ini terjadi kelesuan ekonomi, menurunnya jumlah lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, biar tidak menimbulkan chaos, biar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang baru, namun dapat ditangani bersama, sehingga bangsa kami tetap aman, bangsa ini tetap dalam kondisi yang kondusif, sehingga Tuhan, kami sebagai masyarakat bangsa ini dapat kembali dalam hidup kami bersama, membangun kehidupan dalam pekerjaan dan lain sebagainya dengan baik. Dan terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kami boleh tetap dapat menikmati akan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa terus untuk pemerintahan Kabupaten Lamongan yang kami kasihi. Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan dari kehidupan masyarakat kota kami ini. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, wabah pandemi yang ada, juga Tuhan berkati kiranya Tuhan berikan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami di kabupaten ini Tuhan berkati, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi keberadaan seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja GPPS Shalom Lamongan, baik yang ada di kota maupun di luar kota, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kiranya Tuhan juga memberkati, terlebih untuk saudara-saudara kami yang malam ini bersama-sama dengan kami beribadah dalam wadah doa malam. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemurahan-Mu demi kemurahan, Tuhan berikan pertolongan bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan-persoalan, mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, mereka dalam usia lanjut Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan Tuhan tambahkan keberanian dalam iman kami untuk kami tetap menyaksikan tentang Tuhan yang besar, Tuhan kami yang sanggup menolong kami dalam segala keberadaan kami. Bahkan Tuhan Kau memberkati kami bersama dalam kesetiaan kami untuk mengiring akan Tuhan, kesetiaan dalam beribadah, meskipun dalam beberapa waktu ini masih secara live streaming, namun Tuhan kerinduan secara pribadi, lepas pribadi menjadi satu hal yang penting bagi kami, sebab kami rindu untuk tetap bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah doa malam kami, Tuhan memberkati ibadah PA kami, memberkati ibadah Minggu Raya masih satu kali secara live streaming. Tuhan berkati, terlebih Tuhan berkati kami bersama, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh umat-Mu, Tuhan yang akan membawa kami dalam kesadaran bersama, semakin hari kami boleh semakin giat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami terus berdoa untuk hidup kami bersama. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkaulah yang mengatur dalam seluruh hidup kami, dan terlebih kami mau belajar untuk setia dalam pengirian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hati yang lemah lembut, berikan hati yang bersyukur, hati yang senantiasa dalam kemurahan Tuhan, terlebih dalam kami menghadapi pandemi yang ada ini Tuhan, biar kami tetap berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami juga akan diperlengkapi oleh firman-Mu,
memperlengkapi kami bersama, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan pimpin kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, biar semakin boleh menguatkan kami, mendidik kami bersama untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami dan kami sambut berkat firman Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita kembali untuk masuk di dalam doa malam dan penyembahan bersama. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di gereja, para pelayan Tuhan, dan juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya doa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan Tuhan akan buka jalan untuk setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Hari Rabu yang lalu, hari Rabu atau hari Kamis yang lalu, saya melihat televisi dan mendengarkan berita bahwa kota Surabaya atau Jawa Timur pada umumnya telah dinyatakan bahwa jumlah penderita COVID itu yang terbesar di seluruh Indonesia ini. Provinsi yang paling banyak yang terserang oleh virus COVID-19 ini. Yang hari Sabtu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa tentang ketaatan. Ketaatan itu akan membuka pintu pertolongan Tuhan atau membuka pintu mujizat Tuhan. Dan bahkan saya sampaikan juga perbedaan antara bangsa yang di luar negeri sana dengan bangsa kita yang menghadapi persoalan COVID ini. Kalau bangsa di luar sana dengan ketaatan, maka dalam waktu singkat, dalam waktu dekat, semuanya boleh terselesaikan dan bisa kembali seperti normal. Tapi kalau di negara kita Indonesia ini, khususnya kita ngomong dari Jawa Timur, justru malah dinyatakan sebagai yang terbesar, terbanyak orang yang terkena COVID-19. Kenapa? Saya katakan karena ketidaktaatan itulah yang tidak bisa memberikan jalan keluar atau pertolongan Tuhan dengan baik. Buktinya waktu pertama kali Surabaya dinyatakan PSBB, kita tahu semuanya Bapak Ibu yang di manapun juga tentu melihat berita-berita di televisi. Bukannya kota itu semakin sepi, tetapi di checkpoint itu malah semakin macet. Khususnya yang ada di bundaran tol Waru itu, kita tahu bahwa dalam televisi itu ditunjukkan antrian sepeda motor, mobil itu sangat banyak sekali sampai macet. Itu buktinya bahwa ketidaktaatan itulah yang seringkali membawa masalah yang lebih berat lagi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita semuanya. Orang yang tidak taat akan menerima hukuman. Ini konsekuensi hidup dalam kehidupan kita, bahwa orang yang tidak taat itu akan menerima penghukuman, yaitu dosa. Contohnya Adam waktu tidak taat menuruti perintah-perintah Allah, dia dihukum oleh Tuhan, dia mengalami dosa, dia mendapatkan penghukuman, dikeluarkan dari Taman Eden, dan bahkan juga di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-6 di situ dan seterusnya dinyatakan bahwa gara-gara tidak taat, maka Hawa akan mengalami penderitaan waktu mengandung, waktu melahirkan dan lain sebagainya. Adam menderita karena untuk mencari makan dan minum harus mengeluarkan peluh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mentaati setiap apa yang menjadi aturan dalam kehidupan kita. Baik aturan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam lingkup RT, RW, bahkan dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh tertata dengan baik dan benar. Terlebih-lebih lagi taat akan kebenaran firman Tuhan.
sehebat apapun juga kita, saya berikan contoh, sehebat apapun kita, misalnya ada satu pertandingan, sehebat apapun juga atlet yang ikut dalam perlombaan suatu cabang olahraga misalnya, walaupun contoh lari cepat, secepat apapun larinya, tetapi kalau atlet itu tidak mentaati aturan yang ada, saya yakin dan percaya tidak akan berhasil dan dia akan mengalami hukuman, yaitu didiskualifikasi. Contohnya misalnya belum waktunya dor mulai lari misalnya, dia sudah lari duluan, ya otomatis dia akan dinyatakan diskualifikasi dan gugur dalam pertandingan itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita harus taat kepada Tuhan dan juga taat kepada aturan yang ada dalam kehidupan kita ini. Seperti janji saya kemarin bahwa kalau ada waktu saya akan sampaikan tentang ketaatan, kesetiaan, dan iman. Karena ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah bagian dari iman. Kalau kita tidak memiliki iman, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah bisa yang namanya taat. Baik itu aturan pemerintah, terlebih aturan Allah atau hukum-hukum Tuhan. Karena yang kelihatan aja itu kita tidak bisa taat, apalagi yang tidak kelihatan. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
Yang tanduknya tersangkut dalam belukar, Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Puji Tuhan, cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan di pihak saudara kita dinyatakan bahwa bukan Ishak yang dikorbankan tapi Ismail. Tetapi percayalah, kita tidak perlu bimbang dan kita tidak perlu mendengarkan mereka, tetapi kita punya kitab yang sungguh-sungguh adalah benar di hadapan Tuhan. Walaupun ada yang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan dan lain sebagainya, tetapi barang yang asli dengan yang palsu itu pasti lebih awal yang asli keluarnya daripada yang palsu. Misalnya minuman Aqua. Aqua itu kalau yang asli yang pertama ya Aqua. Nah, orang-orang bilang tolong belikan Aqua padahal yang dibelikan mereknya yang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar kepada Abraham. Abraham itu taat kepada Tuhan, taat kepada Allah walaupun perintah itu seakan-akan tidak mungkin bisa kita lakukan. Coba kita bayangkan, Allah pernah berjanji kepada Abraham akan diberikan keturunan yang sebanyaknya itu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi pada saat dia sudah mendapatkan keturunan itu dengan menanti waktu yang cukup lama, tahu-tahu ada perintah dari Tuhan Allah. Hai Abraham, korbankanlah anakmu yang kau kasih itu. Coba kita bisa bayangkan, andai kata itu terjadi dalam kehidupan kita. Bisakah kita taat kepada perintah Tuhan seperti itu? Rasa-rasanya berat. Saya pun mungkin saat itu kalau misalnya kita yang diperintahkan tentu akan banyak berbantah dengan Allah. Loh Tuhan, katanya kamu akan memberikan keturunan dalam kehidupanku seperti ini, dan lain sebagainya. Tahu-tahu sekarang kok Tuhan minta untuk dikorbankan dan lain sebagainya. Tetapi Abraham tidak pernah menolak atas perintah Tuhan. Dia melakukannya demi ketaatannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam kitab Ibrani kita banyak melihat tentang saksi-saksi iman. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Pelajaran yang terbaik untuk ketaatan, saya bisa mengatakan itu ada di dalam kehidupan Abraham. Abraham sungguh adalah umat atau anak Tuhan atau nabi Tuhan yang sungguh-sungguh taat. Bahkan Tuhan Yesus pun juga memberikan teladan ketaatan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ketaatan, sekali lagi saya katakan, ketaatan adalah bagian dari iman. Orang bisa taat kalau memiliki iman. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki iman, saya percaya dia tidak akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Abraham sungguh-sungguh taat, dan karena dia punya iman yang sungguh-sungguh, karena sudah banyak pengalaman yang dialaminya, disuruh keluar dari tempat tinggalnya bersama keluarga, dan belum ditentukan tempatnya, Abraham pun taat. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup Abraham pun dalam pimpinan Tuhan dan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya Abraham selalu taat kepada Tuhan. Setiap apapun yang diperintahkannya, dia akan lakukan. Lalu Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketaatan Abraham sungguh menjadi teladan bagi kita, supaya apapun yang ditekankan atau diperintahkan dalam kehidupan kita, kita harus taat. Terlebih saat-saat dalam menghadapi pandemi corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kita taat walaupun yang menyatakan atau memerintahkan itu pemerintah,
sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Pemerintah dipakai oleh Allah untuk menuntun kehidupan saudara dan saya untuk menjadi yang terbaik, yang menjadi yang lebih baik. Supaya terlebih masalah corona ini segera cepat diatasi dan bisa diselesaikan dengan baik. Sekali lagi saya katakan, ketaatan adalah bagian dari iman. Dan banyak orang mengatakan bahwa, oh enggak, Abraham justru karena taat maka dia dikasih anugerah iman. Bukan seperti ini. Iman kekristenan menyatakan bahwa iman itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena jerih lelah kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi iman adalah anugerah dari Allah. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita bangga kalau kita sudah bisa taat, baik itu kepada pemerintah maupun kepada atasan kita atau kepada otoritas yang lebih tinggi dari kita. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan saudara dan saya, tetapi itu adalah anugerah Allah. Karena hidup kita sudah diberikan iman, maka kita bisa taat akan perintah-perintah yang ada di atas kita. Banyak orang mengatakan, aku adalah orang yang beriman. Kalau saya katakan, beriman dengan beragama beda. Kalau beragama itu mungkin mengikuti aturan-aturan agamanya. Tapi kalau beriman itu pasti saya katakan akan melakukan ketaatan dalam hal segala hal. Baik itu yang diperintahkan oleh atasan kita sekalipun, atau mungkin kepada orang yang lebih tinggi dari kedudukannya dari kita, kita pasti akan mampu untuk melakukan yang namanya ketaatan. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman, anugerah iman yang dari Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan ketaatan, terlebih dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, mari kita belajar hidup di dalam ketaatan, karena ketaatan itulah yang akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik, dan kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita supaya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan apa pahalanya? Kita pasti akan memperoleh keselamatan yang kekal dari Tuhan. Kalau dalam hal misalnya mengalami musim pandemik corona ini, kita akan diselamatkan dari penyakit atau virus corona ini. Tetapi kalau kita tidak taat, saya percaya kita pun akan terimbas oleh yang namanya COVID corona. Saya percaya mereka-mereka yang terserang atau terjangkit COVID corona ini pasti ada unsur yang ketidaktaatannya. Beberapa waktu yang lalu, masih boleh dikata masih family atau keluarga dari saya yang keluarga jauh, family jauh, tempat tinggalnya di daerah Banjarmasin. Saya dengar katanya anaknya masih muda, usianya ya sekitar 42 ya, 42. Nah, beritanya dia tertular dengan orang tuanya. Bayangkan, pada orang tuanya itu lebih tua. Harusnya kondisinya tidak memungkinkan yang lebih tua itu yang akan meninggal, tetapi justru anak yang muda ini yang meninggal. Tapi unsur-unsurnya awal-awalnya pun karena papa mamanya itu tidak taat. Sudah diingatkan oleh keluarga-keluarganya, kalau ke toko, kebetulan mereka jual emas, toko emas. Kalau ke toko sudah diingatkan keluarga-keluarganya, pakai masker, pakai kalau perlu apa itu namanya face shield, dan lain sebagainya, pakai masker dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak taat. Akhirnya papa mamanya terjangkit dan menular ke anaknya yang muda ini, dan justru anaknya yang muda ini yang tidak tahan dan mengalami kematian. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan sekali lagi, mari kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengaku sudah kita menjadi anak-anak Tuhan, mari kita taat.
baik itu aturan pemerintah yang mengatur kehidupan kita sehari-hari secara sosial dan lain sebagainya, terlebih kita taat akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menuntun setiap langkah hidup saudara dan saya menuju kepada tempat yang terbaik, yaitu di surga mulia. Dan bahkan kita pun akan diselamatkan di dunia ini dari segala mara bahaya, malapetaka maupun kecelakaan dan sebagainya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan iman kepada kita untuk kita boleh taat akan perintah-perintah Tuhan maupun perintah-perintah dari pemerintahan kita, supaya kita boleh diselamatkan dari yang namanya COVID-19. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang tidak terbatas ini dan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kami semuanya, supaya kami boleh menangkap dan memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun hamba-Mu yang terbatas. Tetapi Roh Kudus boleh menanamkan setiap firman-Mu dan boleh bertumbuh-tumbuh dalam iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Supaya setiap firman-Mu boleh menuntun dan membawa kehidupan kami semakin hari semakin taat kepada setiap otoritas yang di atas kami, terlebih taat akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan yang tertulis dalam Alkitab utamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan kami, ampuni kami Tuhan jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan yang selama ini kami lakukan. Tuhan tolong, Tuhan sucikan, kuduskan hati kami supaya setiap hidup kami selalu boleh belajar untuk mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, akan dikuatkan imannya, sehingga hidupnya penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan untuk tetap setia, beriring kepadamu Tuhan, mengiring Engkau dan bahkan melayani Engkau Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa malam sudah selesai dan akan kita lanjutkan doa malam untuk minggu berikutnya, mulai hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sore atau 6 malam. Dan untuk ibadah raya besok tetap diadakan sekali dengan disiarkan secara online tepat pukul 10 pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, baik yang sudah hadir di gereja, para hamba-hamba Tuhan, maupun seluruh jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, melihat dan mendengarkannya, mereka mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Amin.